Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mujadid Mujahid akan menjelaskan tentang samudra, perspektif Al-Quran dan sains. Nah, perbincangan Al-Quran tentang Al-Bahr, seluas samudra itu sendiri, dalam artian tidak sekedar menyadarkan manusia tentang fungsi dan kegunaannya, tetapi sampai pada pelibatan perasaan yang dalam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua itu. Nah, lautan luas atau samudra yang menjadi bagian dari kehidupan kita di planet ini merupakan wilayah yang sangat luas, melebihi luas daratan yang ada. Selain sebagai salah satu alat bersuci, peran lautan begitu krusial bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Laut menjadi penyangga ekosistem, produsen rantai makanan bagi makhluk hidup, dan menjadi sumber penghasilan bagi aneka profesi. Manusia sangat membutuhkan keberadaan samudra. Kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan bersama yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan umat manusia dari generasi ke generasi, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan segala tindakan yang dapat merusak kelestariannya. Adapun bencana besar akan datang manakala manusia tidak mampu melakukan harmonisasi dengan alam, termasuk dengan laut yang menyimpan berbagai keperluan dan mata rantai makanan bagi banyak makhluk. Nah, keberadaannya menjadi salah satu jaminan kehidupan di bumi. Adapun fungsi lautan yakni terdapat dalam surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi wa huwallazi sahharal bahra lita'kulu minha lahman tariyan wa tastakhriju minhu liyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan yakni untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar yakni berupa ikan, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penafsiran dari Hamka yakni, dan dialah yang menyediakan lautan supaya kamu makan daripadanya daging yang empuk. Nah, di ayat ini ditarik perhatian kita kepada soal laut, dan terlebih dahulu soal ikan. Disebutkan keistimewaan dari daging ikan laut, yaitu empuknya, tidak pernah keras atau kejang atau liat. Kata yang sedikit ini saja sudah dapat berlarut-larut kepada usaha mempertinggi hasil ikan laut dan memperbaiki alat-alat penangkapannya. Dalam membicarakan laut dan ikannya, mutiara dan marjan, serta membicarakan kepentingan kapal, Tuhan di akhir ayat telah menganjurkan memakai kesempatan mencari karunia Tuhan dengan mempergunakan kapal itu. Bertemulah dalam ayat ini kenyataan bahwa menjadi muslim haruslah mempunyai keaktifan hidup. Mengembaralah, berlayarlah, berniagalah, jadi nelayanlah, dan ujung-ujungnya yakni bersyukur kepada Tuhan. Nah, di situ barulah timbul syukur setelah apa yang diusahakan berhasil. Nyata sekali dalam ayat ini bahwasannya orang yang malas, yang tidak suka menghorak selaya hanya terbenam dalam daerah tempat tinggalnya, tidaklah akan merasakan karunia ilahi itu. Allah sudah mentakdirkan bahwasannya tanah daratan itu hanya 1/5 dari bumi, sedang yang 4/5 adalah lautan. Dengan ketangkasan dan kecerdasan mengembara dan bergiat, maka terbukalah pintu kehidupan, berhubunganlah di antara manusia sesama manusia dari benua ke benua. Dengan demikian timbullah syukur kepada Tuhan. Adapun saintifik yakni ada peneliti terbaru yakni tahun 2011 yang dilakukan oleh ilmuwan Australia di Inggris, berhasil menemukan fosil bakteri yang berumur 3,4 miliar tahun yang lalu
dan hidup pada lingkungan tanpa oksigen mikrofosil tersebut terpelihara baik di antara butiran kuarsa dari pasir pantai tertua yang pernah ditemukan. Nah, laut juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan sumber protein dan berbagai keperluan lainnya. Adapun juga bencana laut yakni terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Dhahral fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun penafsirannya yakni terdapat dalam tafsiran Hamka, telah nyata kerusakan di darat dan di laut dari sebab buatan tangan manusia. Allah telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi khalifah Allah, yang berarti pelaksanaan dari kemauan Tuhan. Banyaklah rahasia kebesaran dan kekuasaan ilahi menjadi jelas dalam dunia. Karena usaha manusia sebab itu maka menjadi khalifah hendaknya menjadi muslih, berarti suka memperbaiki dan memperindah. Nah, kadang-kadang termenung kagum kita memikirkan ayat ini sebab dia dapat saja ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ahli-ahli fikir yang memikirkan apa yang akan terjadi kelak. Ilmu yang diberi nama futurologi yang berarti pengetahuan tentang yang akan kejadian karena memperhitungkan perkembangan yang sekarang. Misalnya tentang kerusakan yang terjadi di darat karena bekas buatan manusia ialah apa yang mereka namai polusi yang berarti pengotoran udara. Akibat asap dari zat pembakar minyak tanah, bensin, solar dan sebagainya. Bagaimana bahaya dari asap pabrik-pabrik yang besar bersama dengan asap mobil dan kendaraan bermotor yang jadi kendaraan orang kemana-mana. Nah, kemudian diperhitungkan orang pula kerusakan yang timbul di lautan, air laut yang rusak karena kapal tangki yang besar-besar membawa minyak tanah atau bensin pecah di laut. Baik, masuk dalam pembahasan tentang saintifik. Yang pertama, apabila laut tercemar, pantai rusak, biota laut tak terkembang, habitat makhluk hidup rusak, ekosistem tidak berjalan dan sumber-sumber air menjadi menipis atau tercemar, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua yakni badai yang terjadi di lepas pantai mengakibatkan kenaikan muka laut di pantai yang dikenal sebagai storm surge. Bila storm surge ini menjadi bersamaan dengan saat pasang tinggi, maka tinggi muka laut mengalami peningkatan yang besar. Masuk kepada pembahasan yang ketiga yakni pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi wa huwal ladzi marajal bahraini hadza adzbun furatun wa hadza milhun ajazun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjuran. Yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yakni berdampingan. Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Masuk dalam penafsiran Hamka yakni air sungai yang tawar, enak diminum, sejuk, menguras, melepas dahaga, telah beribu tahun mengalir ke lautan yang airnya asin pahit. Setiap waktu air laut yang asin mendidih naik dipanaskan oleh cahaya matahari atau di bawah angin dahsyat. Namun sampai di udara, air yang asin itu disaring oleh awan dan dia jatuh ke bumi sebagai hujan. Telah tawar, sejuk pula dan hilang asinnya. Namun apabila kita pergi ke
kuala kita melihat air asin dan air tawar bertemu, namun batas daerah air asin dengan daerah air tawar nampak juga. Kalau di tanah Arab orang memperhitungkan sungai Nil, Eurat dan Dajlah, maka di negeri kita Indonesia terdapat berpuluh sungai besar di pulau-pulau yang besar pula. Namun samudra Indonesia tetap asin dan Danau Toba tetap tawar. Adapun penjelasan saintifiknya, yakni secara saintifik dapat diterangkan alasan-alasan tidak bercampurnya kedua laut tersebut saat bertemu, sehingga terdapat batas yang jelas yang memisahkan keduanya. Batas dua laut dapat berubah batas horizontal, yaitu ketika massa air laut yang satu berada di atas massa air laut yang lain, atau batas vertikal, yaitu ketika massa air laut yang satu berada di sisi massa air laut yang lain, atau kedua laut itu berdampingan. Yang kedua, yakni massa air laut ditentukan oleh nilai temperatur dan salintas atau kadar garamnya. Temperatur dan salintas bersama dengan tekanan air laut yang ditentukan oleh kedalaman di mana massa air laut itu berada menentukan densitas atau rapat jenis massa air laut tersebut. Nah, karena densitas massa air laut berada di permukaan sampai ke dasar laut, maka laut menjadi terstratifikasi atau berlapis-lapis, di mana massa air yang ringan berada di atas massa air yang berat. Hanya itu yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.